Saudara sekalian, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting yang berpengaruh terhadap bangsa kita. Hari ini kita akan membicarakan yang sangat menarik mengenai perjalanan politik Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, dengan topik konspirasi Jokowi. Kita akan membedah perjalanan 10 tahun kepemimpinan Jokowi dan beberapa dugaan kuat mengenai sindikat besar yang mungkin berada di balik karir politiknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan Jokowi memunculkan banyak kontroversi. Salah satunya adalah tudingan bahwa perjalanan politik Jokowi dari wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia bukanlah hasil dari kehebatan pribadinya semata. Banyak yang mencurigai bahwa ada konspirasi besar yang bekerja di balik layar, mempersiapkan dan menempatkan Jokowi pada posisi-posisi strategis tersebut. Seperti yang diungkapkan dalam diskusi Abraham Samad dengan Dr. Rias Rashid, muncul dugaan adanya sindikat yang mendorong Jokowi naik ke tampuk kekuasaan. Ada sindikat besar yang mungkin telah merancang semua ini, bahkan sejak masa jabatan Jokowi sebagai wali kota Solo. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa kesuksesan Jokowi tidak semata-mata karena kemampuannya sendiri. Dan bahkan banyak orang berpendapat bahwa kelompok yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden terus berupaya dan beroperasi di belakang layar, termasuk dalam pengambilan keputusan penting seperti pemindahan ibu kota negara. Dugaan-dugaan ini semakin mengemuka bahwa sindikat besar di belakang Jokowi semakin kuat ketika kita melihat berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek besar dan kontroversial. Salah satu contoh yang sering disebut adalah pemindahan ibu kota negara. Keputusan ini dikatakan tiba-tiba muncul tanpa adanya janji kampanye yang jelas sebelumnya. Begitu juga banyak proyek-proyek yang dilakukan oleh swasta diambil kebijakan secara membabi buta oleh Presiden Jokowi atas nama proyek strategis nasional. Banyak pihak beranggapan bahwa proyek IKN bukanlah keinginan rakyat, tetapi merupakan rencana kelompok tertentu yang memiliki kepentingan besar atas proyek-proyek yang ada di IKN. Begitu juga beberapa proyek strategi nasional yang telah ditetapkan di berbagai tempat, disinyalir bahwa itu semata-mata untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja, bukan untuk kepentingan negara, apalagi untuk kepentingan rakyat. Selain itu, isu-isu kebohongan publik
yang menjadi sorotan utama dalam diskusi bahwa Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya sudah teramat sering melakukan kebohongan terhadap publik. Ketika ditanya tentang sesuatu, maka Jokowi akan memberikan jawaban sebaliknya. Misalnya ketika wartawan bertanya, apakah Gibran akan dicalonkan menjadi wakil presiden, justru Jokowi menyatakan bahwa Gibran tidak akan memasuki dunia politik. Pemerintahan Jokowi juga kerap kali memberikan janji-janji yang tak terpenuhi. Salah satunya terkait dengan proyek SMK yang sempat ramai dibicarakan. Hingga saat ini janji tersebut sama sekali tidak ditepati. Namun belum pernah ada klarifikasi atau permintaan maaf dari pihak pemerintah. Kebohongan seperti ini dianggap sebagai salah satu bukti bahwa Jokowi pada dasarnya tidak layak untuk memimpin bangsa dan negara, dan bahkan disebut-sebut sebagai pemimpin yang tidak memiliki moral leadership. Namun dalam kenyataannya Jokowi dapat memimpin 10 tahun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, sinyalemen tentang konspirasi bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang berada di belakang Jokowi kian semakin nyata. Kebohongan yang terus terjadi memunculkan pertanyaan besar. Apakah bangsa kita terlalu mudah tertipu oleh pencitraan? Jokowi yang dikenal sebagai orang yang sederhana, tidak banyak berbicara, dan tidak mengeluarkan narasi-narasi yang besar, justru mendapatkan citra yang positif dari masyarakat, sehingga Jokowi disebut adalah kita. Namun dalam faktanya 10 tahun berjalan, bangsa dan rakyat kita tertipu oleh citra yang ditampilkan oleh Jokowi, karena dalam kenyataannya Jokowi tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Mungkin saja bangsa ini masih terlalu lugu dalam menyikapi kebijakan dan janji dari pemimpin. Hal ini harus menjadi refleksi penting bagi kita semua sebagai bangsa yang terus bergerak maju. Rakyat harus lebih cerdas dan kritis dalam menilai pemimpinnya, terutama ketika menghadapi konspirasi politik yang begitu besar. Saudara, Jokowi dengan segala konspirasinya sebentar lagi menjadi masa lalu. Apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan konspirasi-konspirasi yang melatar belakanginya, mari kita jadikan pelajaran penting untuk melihat pemimpin kita di masa depan. Saudara, sebagai penutup perdebatan kita mengenai kebijakan Jokowi, tidak hanya terjadi di kalangan akademis, tetapi juga sudah bergerak di kelompok-kelompok aktivis masyarakat sipil. Bahkan menjelang akhir masa jabatannya, semakin banyak pihak yang menyerukan agar Jokowi diadili,
atas berbagai kebijakan yang dianggap merugikan bangsa karena dilatar belakangi oleh konspirasi. Ini tentu saja jadi salah satu fenomena yang unik dalam sejarah politik Indonesia, di mana seorang presiden yang masih menjabat terus mendapat seruan untuk diadili dan diturunkan sebelum waktunya. Narasi ini mengajak kita semua untuk berpikir lebih kritis mengenai masa depan bangsa Indonesia beserta pemimpin-pemimpin yang akan mengelola bangsa dan negara ini ke depan. Apakah kita ingin terus terjebak dalam kebohongan, ataukah kita akan bangkit dan menuntut perubahan yang berarti? Saudara, semoga pembahasan ini bisa membuka mata hati kita semua dan mendorong kita untuk lebih waspada terhadap manipulasi politik yang dilakukan oleh para pemimpin, dan ke depan kemungkinan itu masih akan terjadi. Saudara, demikianlah bahasan kita kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu-ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Mari kita buat PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.